Kita masuki pertanyaan yang pertama, Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijelaskan bahwasanya anak adalah investasi akhirat. Apakah anak akan juga termasuk investasi akhirat, Ustaz? Dan mohon nasihatnya, bolehkah mengangkat anak untuk tinggal di rumah sejak bayi tanpa merubah nasab bayi tersebut? Kemudian ini tambah sedikit, Ustaz. Apabila qadarullah belum dikaruniai keturunan, amalan apa yang bisa menjadi investasi akhirat? Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan kepada saudari yang bertanya. Dari segi ilmu yang kita ajarkan, maka siapapun bisa menjadi lahan investasi kita, ya. Cuman biasanya tidak sama antara anak dengan orang lain, ya, karena anak ini kan otomatis lebih dekat gitu loh. Maka dia akan lebih mengingat kedua orang tuanya dibandingkan orang lain, ya. Tapi dari segi menjadikan anak didik sebagai investasi, maka tidak terbatas kepada anak kandung. Kalau kita bisa mengajar anak orang lain, maka itu akan menjadi investasi. Au ilmun yuntafa'u bihi, ya. Jadi dari 3 sumber pendapatan pahala setelah seseorang meninggal, itu pertama adalah sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Kalau dia punya anak dan anaknya jadi anak soleh dan dia juga banyak mengajari, maka dia dapat dari 2 jalur. Tapi kalau dia nggak punya anak, maka tidak berarti tertutup. Dia masih punya 1 jalur, ini mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak perlu berkecil hati. Adapun mengangkat anak angkat, maka anak angkat dengan tanpa menasabkan anak itu kepada dirinya, namun kepada orang tuanya, tetap harus memperhatikan adab-adab. Anak angkat itu nggak sama dengan anak kandung. Dia nggak berhak dapat warisan, ya, dan dia tidak menjadi mahram buat misalnya kalau anak angkatnya laki-laki, maka ketika balik dia nggak mahram sama istrinya, ya, adalah orang lain walaupun dari kecil dipelihara. Kalau anaknya perempuan ketika balik nggak akan jadi mahram buat suaminya walaupun dari kecil dipelihara. Jadi harus ada batasan-batasan, ya. Insya Allah kalau antum nafkahi dia, antum didik dia, antum akan dapat pahala. Tapi begitu sudah harus jelaskan, kamu adalah anak angkat, bukan anak saya, sehingga ada batasan, tidak boleh bersentuhan berjabat tangan, harus pakai hijab dan seterusnya, ya. Kecuali kalau misalnya untuk menghindari ini ada solusi syar'i, yaitu menyusukan anak ini kepada salah seorang mahramnya, ya. Umpamanya dia punya saudari yang sedang menyusui anak, susukan anak angkat ini ketika dia masih bayi yang menyusu, susukan kepada saudarinya. Otomatis anak ini akan menjadi keponakannya, sama kalau keponakannya langsung, ya, sehingga tidak ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya. Caranya seperti itu, ya. Tapi kalau nggak sempat seperti itu, sudah gede, sudah terlanjur dewasa, maka menurut jumhur ulama nggak bisa lagi pakai cara menyusukan, walaupun menurut Ibunda Aisyah masih bisa. Tapi intinya adalah dalam masalah-masalah seperti ini kita tetap pakai batasan syar'i, ya. Hubungan mahram nggak boleh berdua-duaan karena itu bukan mahram, ya. Nggak boleh pergi bersama dia karena itu bukan tidak ada hukum waris mewarisi, ya, dan seterusnya, ya. Fadhol yang lain.